Dia biasanya menyebutnya kerumut. Serem, sebenarnya Serem. campak ini serem. Kalau ada ini yang demam-demam, habis itu sehari berikutnya ada ruam seperti itu, ya sebaiknya ke fasilitas kesehatan. Halo Sehatizen, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Saya Dimas, Saya Ilma. kembali lagi di Ruang Sehat episode keempat. Silahkan kepada narasumber dipakai dulu ya. Silakan dok. Halo Sehatizen, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat penting buat para orang tua, yaitu campak. Nah, belakangan ini kita sering mendengar di masyarakat, terutama pada anak-anak, itu adanya penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, benar banget Dim, campak sebenarnya bukan hanya sekedar penyakit ruam merah yang ada di kulit, tetapi bisa juga menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Bahkan di beberapa kasus ada campak yang menyebabkan sebagai radang paru, diare berat, bahkan sampai radang otak Dim. Oh gitu, kayak Mbak. Oke. Nah, supaya informasinya lebih jelas dan terpercaya, kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Najmi dan Bapak Gede sebagai pengelola program imunisasi di PT Puskesmas Sleman. Nah, mungkin bisa disapa dulu nih Dok dan Pak Sehatizen kita. Halo, Salam sehat untuk Sehatizen. Oke, nah Dok dan Pak, mungkin kita mulai dari dasar dulu kali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan campak itu? Oke, ini campak ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu, ini campak bukan campah atau dicampakkan ya, bukan seperti itu. Jadi campak ini adalah suatu infeksi virus yang sifatnya menular nih. Biasanya pada anak-anak itu lebih sering ya terjadinya. Gejala yang ditemukan pun biasanya diawali nih dengan demam tinggi. Demam tinggi itu tentunya di atas 38 derajat Celcius ya. Demam tinggi, lalu disertai juga nih bisa dengan batuk pilek. Batuk pilek, terus mata merah, dan yang paling membuat kita biasanya langsung paham bahwa ini lagi sakit ketika setelah demam itu muncul gejala ruam-ruam merah di badan. Gitu. Oke. Berarti penularannya cepet banget ya, Dok? Betul, cepat banget. Kenapa jadi cepat? Karena dia itu menularnya ini via udara. Jadi seperti COVID, ya dia menularnya itu via airborne. Tadi kan saya bilang ada gejala batuk pilek nih. Ya. Jadi kalau ada gejala batuk pilek, kan kita batuk itu akan ada di udara. Ya. Jadi kalau hanya ada di udara, dia bisa bertahan seperti kita di ruangan ini. Dia bisa bertahan hingga 2 jam. Jadi kita yang saat itu misalnya daya tahan tubuh lagi turun nih, bisa dengan mudah masuk itu virus ke tubuh kita, menginfeksi. Apalagi untuk anak-anak yang daya tahan tubuhnya itu rendah. Oh gitu, oke. Kalau penyebabnya sendiri itu Dok, itu karena apa biasanya untuk penyakit? Oke, kalau penyebabnya ini virus ya tadi. Virusnya dia gen yang kita sebut sebagai morbillivirus atau measles virus namanya. Jadi virus ini dia masuk dalam family paramyxovirus. Virus ini memang sebenarnya bisa ya dicegah, nanti mungkin akan dibahas ya sama Pak Gede. Jadi dia itu virus yang sangat mudah menular apalagi tadi via udara kayak gitu. Nah, sekarang dari Pak Gede nih, apakah faktor imunisasi juga berpengaruh terhadap penyebaran campak? Untuk faktor imunisasi apakah berpengaruh terhadap penyakit campak ini sangat berpengaruh. Soalnya satu-satunya cara untuk mencegah daripada penyakit campak ini adalah dengan imunisasi. Iya, betul banget. Ya, kalau untuk pencegahan pasca kena campaknya itu kan bisa dengan PHBS, bisa dengan isolasi mandiri. Itu lebih ke individunya. Kemudian untuk campak nih kita kan belum ada ditemukan untuk antibiotik yang spesifik Iya, untuk tidak ada pengobatan ya, khusus. tidak ada pengobatan khusus, hanya mensuportif. Jadinya sembuh sendiri lah istilahnya tuh. Bisa memang sembuh sendiri bisa gitu. Cuma harus disupport. Ya. Jadi untuk campak nih memang sangat penting pencegahannya dengan imunisasi,
terutama di eh, imunisasi dasarnya di umur yang 9 bulan. Iya. Nah, kemudian ada boosternya atau yang tambahannya itu di umur 18 bulan. Kemudian dapat juga di SD kelas 1. Bias ya, Pak, ya, bias bulan ya. imunisasi anak sekolah Ya, untuk bulan- anak SD kelas 1. Ya, biasanya kalau biasa MR nih di bulan Agustus September nanti. Oke. Oke, nah terus ada nggak sih ciri-ciri yang bisa diwaspadai oleh para netizen kita biar kedepannya bisa lebih waspada terhadap penyakit ini? Gimana dok? Bisa banget ya. Jadi yang perlu diwaspadai seperti gejala yang saya sebutkan di awal. Yang penting itu satu, ada demam. Dia pasti ada demam. Demamnya tadi demam tinggi ya. Kalau demam tinggi anak itu pasti rewel. Pasti nggak mau makan, minum ya, tidurnya pasti sulit. Jadi yang pertama demam tinggi. Yang kedua, ini biasanya disertai dengan gejala batuk pilek tadi. Jadi ada batuk, ada pilek, terus ada juga nih kadang mata merah atau konjungtivitis ya. Terus akhirnya dia akan muncul ruam di badan. Ruam di badannya khas. Dia munculnya cephalocaudal, kalau dalam bahasa medis kita sebutnya, yaitu dari area kepala muka. Jadi dia bisa muncul di area muka dulu, atau biasa di belakang telinga sini, di leher, baru nanti dia ke badan, ke punggung. Setelah itu baru nanti terakhir ekstremitas, baik itu tangan atau kaki. Jadi kalaunya ada nih, misal ya, anak di rumah yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, mata kemerahan misalnya, anaknya sudah malas makan minum nih, disertai dengan ruam-ruam tadi, bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan dianggap remeh nih campak ini ya. betul. Berarti dok, kalau misalnya udah kena campak, Mm-mm. ada pengobatannya gimana tuh dok? Gini, karena campak ini penyebabnya virus, jadi dia tidak ada nih pengobatan spesifik seperti yang Pak Gede bilang di awal tadi. Jadi karena virus, alangkah baiknya sebenarnya kita memang tadi di awal mencegah ya. Salah satunya dengan imunisasi. Jadi kalau kita cara pengobatannya, yang pertama suportif aja. Jadi kalau anak lagi demam nih di rumah, yang pertama orang tua harus punya apa? Harus kompres. Kompres hangat-hangat kuku, suam-suam kuku seperti itu, kompres di area kepala, area ketiak, area selangkangan, itu mempercepat penurunan suhu. Terus kalau punya paracetamol atau ibuprofen di rumah, kan biasanya kalau orang tua balita sih pasti punya. Itu boleh dikasih ke anaknya. Terus hidrasi yang cukup. Hidrasi yang cukup, air. Karena kalau demam tinggi, itu tubuh pasti terjadi penguapan banyak. Akan memudahkan anak untuk dehidrasi. Jadi kita harus ngasih cairan yang cukup. Jangan sampai nanti anaknya dibawa terlambat, sudah dehidrasi berat harus diinfus dan lain-lain. Jadi anaknya harus dikasih hidrasi sama istirahat yang cukup. Anaknya pasti malas makan, jadi orang tua tetap harus waspada, tanda gawat daruratnya. Ada bahaya ya dok ya? Tanda bahayanya. Penting gejala awalnya sudah tahu. Demam, batuk pilek atau mata merah, muncul ruam. Yang saya jelaskan dari muka, kepala, leher, iya menjalar. Semakin bertambah. Jangan sampai anaknya ke komplikasinya nanti sesak apa. Jadi sebelum itu sudah dibawa ke fasilitas kesehatan. Gitu. Oke, jadi kalau gejala-gejala itu tadi sudah muncul, berarti penting banget ya dok langsung bawa ke fasilitas kesehatan Iya, terdekat. penting banget ya. Karena kita itu kalaunya tadi misalnya kita di rumah yang saya sebutkan, tapi kalau di fasilitas kesehatan kita bisa nih ada tambahannya. Selain dokter nanti akan memeriksa lagi ini benar campak atau yang lain, karena ruam ini bukan cuma campak nih. Jadi ruam ini bukan cuma campak ya. Jadi dokter akan memeriksa kembali nih, ini benar campak atau tidak. Kemudian nanti kalau memang benar campak, ada tambahan suportif dari tenaga medis, biasanya dari fasilitas kesehatan kita kasih dosis vitamin A sebanyak 2 dosis kayak gitu. Terus Pak Gede, bagaimana langkah pencegahan campak yang paling efektif Pak? Yang paling efektif ya satu-satunya imunisasi. Iya betul, Ya, imunisasi. imunisasinya dilengkapi. Menyambung daripada dokter tadi, yang bermasalah itu penyakit campak itu biasanya di komplikasi ya dok. Iya betul, komplikasi. Ini yang paling berbahaya. Soalnya kalau yang campak gejala awal itu kan cuma demam, ruam, batuk pilek. Nah ini biasanya ibu-ibu nih menyepelekan biasanya kan dok kan. Karena Nah, batuk itu pilek biasa aja, ya. gitu. Biasa aja nanti minum obat sembuh sendiri gitu. Tapi yang paling bahaya ini yang
komplikasinya mungkin ada radang paru-paru ya dok. Radang paru bisa. Paru, habis itu meningitis, bisa juga radang otak bisa juga, karena campak ini kan virus yang menyebar mana-mana, apalagi kita kada tidak punya antibiotik yang spesifik untuk pengobatannya. Jadi salah satu yang paling pencegahan paling yang primernya ya imunisasi tadi ya, kembali ke imunisasi. Jadi untuk yang ibu-ibu tuh yang kalau bisa anaknya yang mungkin ibaratnya itu Balita ya balita di bawah 2 tahun, khususnya. itu harus dilengkapi untuk imunisasi campaknya. Bukan untuk campak aja lah, karena semuanya imunisasi itu penting. Karena di semua jenis imunisasi, jenis vaksin itu memang belum ada obat spesifik yang untuk penyembuhannya, makanya dikasih imunisasi perlindungan tubuh ya, dulu. mencegah. Oke, tapi imunisasi ini aman nggak sih dok sebenarnya? Aman ya kan, Insya Allah Pak? aman, nggih. Soalnya kalau imunisasi yang campak nih, insya Allah paling aman. Karena dia sudah dikasih riset juga. Tidak mungkin kan pemerintah memberikan vaksin atau obat-obatan itu belum melalui riset, pasti sudah melalui riset. Karena tadi kenapa dikasih vaksin dok? Ya karena memang tidak ada obat spesifik untuk menyembuhkannya. Tidak ada antivirus yang spesifik, walaupun dia dari virus ya, tidak ada antivirus yang spesifik. Jadi memang harus pencegahan yang lebih utama. Nah sekarang kan dok ya, masyarakat ini bingung dan banyak yang keker. Dia kayak denial dok. Ini campak apa kerumut gitu. Oh ya. Jadi masyarakat yang kita tahu ini kerumut atau rubella itu bedanya apa lagi gitu dok? Oke, jadi biasanya ya masyarakat apalagi kita orang Banjar seringnya menyebutnya itu kerumut. Jadi jarang dari masyarakat Banjar ini menyebutnya campak, karena di mereka seperti yang saya bilang di awal tadi, disclaimer dulu, kita sebutnya campak bukan campah, karena banyak sebagian kalau kita bilang ini campak, masyarakat kita tuh menyebutnya campah, dikira campah. Campah itu sebenarnya jamur. Oh, jadi beda ya. Memang manifestasinya iya, gejalanya sama di kulit kayak gitu. Campah kalau kita bilang, ini campak bu, campah kah dok? Bukan ya, campak itu jamur maksud masyarakat itu. Jadi campak ini orang kita ini sebenarnya biasanya menyebutnya kerumut. Jadi sebenarnya sama, bahasa lainnya aja. Jadi campak ini punya bahasa lainnya yang banyak ya. Ada campak, ada morbili sesuai nama virusnya. Kemudian ada measles sesuai nama virusnya tadi. Terus rubeola. Kalau yang bidan Ilma sebutkan tadi rubella ya. Dia rubella itu sama hampir mirip gejalanya dengan campak. Tapi dia lebih ringan bidan Ilma. Lebih ringannya itu dia tidak batuk pilek yang berat, konjungtivitis, tapi dia mirip ada ruam-ruam kayak gitu juga dengan demam, tapi demamnya tidak terlalu tinggi seperti rubeola atau campak ini. Rubella itu demamnya suam-suam saja, kata orang Banjar ladar. Jadi mereka sering salah menafsirkan juga nih. Ini dok kayak demam, panas awaknya, badan anaknya, terus dibawa mandi, terus ruam. Mereka kira bahwa kerumut itu munculnya karena dibawa mandi tadi. Padahal sebenarnya itu virus yang masuk ke tubuh. Memang gejala awalnya demam kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah itu. Jadi masyarakat kadang ya salah pemahaman, mengiranya memang gejala campak itu nampak di masyarakat. Tapi mereka kurang peduli, kurang aware ya bahasanya. Kurang aware, dikira ini ya tadi karena demam mandi lalu muncullah kerumut ini, padahal enggak, padahal memang sakit campak virus ini. Iya. Kalau yang di orang dewasa atau ibu hamil itu kan mungkin dia kadang nggak bergejala. Iya, nah betul. Jadi kalau dewasa dia bisa bisa bergejala. Gejalanya kalau dewasa ada nyeri-nyeri sendi biasanya. Tambahannya ada nyeri-nyeri sendi. Iya, karena tidak terlalu signifikan jelas pada dewasa. Kalau pada anak tuh kan daya tahan tubuhnya emang turun. Jadi dia gejalanya tuh banyak muncul, ya lebih khas. Kalau pada dewasa biasanya itu pun batuk pileknya sudah ada tambahan infeksi yang lain, bisa karena bakteri dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu hamil benar, kadang tidak bergejala, tapi bahayanya di ibu hamil itu komplikasinya bisa membuat kecacatan pada bayi.
Kalau yang rubella khususnya ya, rubella itu bisa membuat kecacatan pada bayi. Terus juga bisa membuat apa ya? Intinya kelainan kongenital seperti itu. Walaupun karena tadi gejalanya kurang khas, dia cuma demam, ada ruam, ruamnya pun tipis, tidak seperti rubeola atau campak ini yang jelas. Rubella tadi kita sebut juga ya, kalau bahasa awamnya campak Jerman. Jadi dia campak juga sebenarnya, tapi gejalanya lebih ringan dibanding campak yang sekarang ini lagi naiknya kasusnya. Ya, kalau yang campak biasa itu kan menyerang balita nih. Mm-mm. Kalau rubella itu lebih ke janin ibu hamil. Iya, Nanti itu. jangka panjangnya ya tadi kata dokter, Bisa. janinnya tadi kelahiran kecacatan Kelainan genetik, kongenital. ya kecacatan bawaan, mungkin cacat Kebutaan, jantung, mm-mm. kebutaan, tuli, gitu. Itu jangka panjang. Mm-mm. Kita kada bisa untuk yang jangka pendeknya yang dilihat langsung, itu nggak bisa. Itu Oke. jangka panjang. Kalau yang biasa, yang balita, ya biasanya menyerang yang belum imunisasi nih, Mm-mm. yang di umur bayi di bawah 9 bulan. Nah itu biasanya rentan sekali karena belum ada imunisasi campaknya. Iya, Kalau seringnya yang sudah yang dewasa ini kan sudah ada daya tahan tubuhnya bagus kan, mungkin dia langsung minum obat kan, bisa cari obat sendiri. Nah, kalau yang balita kan harus dirawat biasanya. Ya, betul. Kita ada peningkatan kasus untuk wilayah kerja kita di Puskesmas Sungai Malang nih. Iya. Memang kita ada Beberapa penemuan kasus pasien lah. ya kita temukan, terus untuk menegakkan diagnosisnya memang tidak hanya secara klinis. Kita bisa lihat secara klinis, tapi untuk menegakkannya kita perlu periksa darah. Ya. Jadi perlu periksa darah, diambil darah vena, kemudian kita lihat itu serologinya, yaitu imunoglobulin M-nya biasanya ada atau tidak campak ini. Jadi penegakannya harus pengambilan darah, tapi secara klinis atau suspeknya kita sudah bisa diagnosis dari gejala-gejala tadi. Penegakan aja ya dok. Iya. Ya, khususnya di bulan-bulan inilah. Jadi kita pesan aja ya dok lah untuk yang masyarakat mungkin ya, kalau ada nih yang demam-demam, habis itu sehari berikutnya ada ruam seperti itu, ya sebaiknya ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa mencegah menular dulu. Iya. Habis itu kita bisa terapi suportifnya dok lah. Iya. Kemudian daripada itu menghindari tadi yang balita tadi. Nah itu kasihan benar kalau sampai kena, dia harus rawat soalnya dok lah. Belum lagi ya suportifnya susah. Iya. Apalagi sudah ke radang paru-paru, perlu Sampai pernapasan dehidrasi. ya. Sulit Ya, banget. perlu alat bantu pernapasan, bisa juga tuh ventilator ya seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh ya dok lah. Iya, Bagi betul. bayi-bayi nang balita-balita nang ibu-ibu nang balita. Kasihan bener. Oke, serem banget ya. Serem banget. Serem sebenarnya Serem. campak ini serem, tapi bukan berarti kita jadinya sangat Panik ya, panik Pak, ya. Karena kalaunya kita sakit, panik itu akan membuat penyakit itu malah makin mudah menggerogoti tubuh kita. Secara psikologis itu memang seperti itu. Jadi kalaunya kita menemukan gejala, ingat ya, biasanya gejala ruamnya ini muncul setelah 4 hari demam. Jadi itu saat infeksius banget nih, bisa menularkan ke orang ya. Kontak langsung dok lah. Iya, Ya, kontak langsung atau udara yang tadi. Terus 4 hari setelah ruam itu juga masih infeksius. Jadi masih penularan tuh 4 hari sebelum muncul ruam, 4 hari setelah muncul ruam. Setelah itu dia tidak terlalu infeksius lagi. Oke, baik. Jadi daripada mengobati nih dok ya, lebih baik pencegahan. Betul, lebih baik seperti kita itu ya. mencegah daripada Jadi mengobati. harus imunisasi sebelumnya. Ya, salah satu kan fungsi imunisasi itu kan tujuannya memang untuk kekebalan tubuh dari individunya masing-masing nih dan kekebalan kelompoknya. Iya. Jadi dalam misalnya satu wilayah itu sudah bagus nih imunisasinya, kelompoknya nih sudah misalnya 90% misalnya sudah Iya. terlindungi nih. Jadi yang 10% tadi mungkin yang ada yang kontraindikasi imunisasi mungkin lah itu bisa terlindungi ya betul. dari terlindungi. Herd immunity ya. Ya, Ya, herd immunity, betul. terbentuknya Imunisasi herd kelompok. immunity kayak gitu. 10% tadi dok, herd immunity. 90%. 90% Ya. minimal. Ya, jadi kalau di bawah 90% masih ada kemungkinan di daerah itu kita temukan nih yang namanya campak. Walaupun mungkin tidak terdeteksi semuanya. Karena mungkin daya tahan tubuhnya ada yang bagus, lalu dia mudah membaik dengan sendirinya atau self limiting tadi. Bisa juga jadinya parah kayak gitu. Kalau parah biasanya orang tua kita tuh baru ngeh kayak gitu. Sayangnya itu. Ya. Sebagai penutup dok ya, mungkin bisa berikan pesan kunci untuk sehat aja nih dok. Oke. Mungkin Pak Gede dulu.
Ulun Jadi saya menambahkan nanti. untuk pesan kuncinya aja nih, tetap kembali Mm-mm. lengkapi imunisasi campak. Ya. Oke. Itu aja. Karena kalau sudah lengkap, bagus, kita ada imunisasi kekebalan individu sudah bagus, kelompok sudah bagus, insya Allah campak tuh tidak bisa menular lagi, nggak bisa menular lagi. Kemudian kita sukses nanti untuk eradikasi campak untuk tahun-tahun berikutnya kena. Jadi eliminasi lah ibaratnya gitu. Iya. Ya, kalau tidak ada kasus yang muncul lagi gitu. Mm-mm. Dan untuk yang nggak imunisasi, boleh nggak ikut imunisasi lagi dikejar? Imunisasi ini selama sebelum 5 tahun masih bisa dikejar. Masih bisa. Ya, tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Silahkan aja. Kalau mau misalnya di posyandu bisa, di pelayanan puskesmas bisa dalam gedung kita, atau mungkin Ke dokter kalau spesialis. mau ya ke spesialis anak, mungkin kalau mau ada Kalau rezeki lebih Iya, ya silakan. bisa dilengkapi dengan influensanya mungkin lah. Iya, Ya, bisa. Bisa aja dan segala macamnya. Oke. Kalau saya menambahkan ya, jadi kalau saya lebih ke tadi pencegahannya, lebih ke masyarakat, Bapak Ibu di rumah harus aware, harus teliti kepada anaknya. Jadi kalau anak demam, ini ada tambahan nih batuk pilek, matanya kemudian banyak belek atau merah tadi seperti kita sebut konjungtivitis. Lalu misalnya juga ada gejala-gejala seperti ruam. Setelah demam nih muncul ruam, setelah itu alangkah lebih baiknya segera bawa ke fasilitas kesehatan, entah itu ke terserah mau ke spesialis dokter praktik atau ke puskesmas atau ke praktek dokter mandiri, terserah. Yang penting kita tegakkan dulu nih supaya tidak sampai terjadi komplikasi, karena kalau sudah terjadi komplikasi seperti dehidrasi berat, kemudian pneumonia atau radang paru, itu nanti semakin sulit. Sulit ya. Apalagi nih di Indonesia saat ini kondisi terbarunya menurut IDAI bahwa kita punya 11.000 kasus yang terdiagnosis. Jadi kan berarti tadi sudah diambil darah ya. Jadi saya harapannya semoga kasus kita menjadi nomor 2 di Indonesia saat ini, nomor 2 di Indonesia lagi, nomor 2 di internasional setelah Yaman. Harapannya kita tidak menjumpai campak lagi. Jadi saya harapannya kepada masyarakat agar lebih peduli, satu dengan gejala, dua kalau punya bayi, balita khususnya belum imunisasi campak, saya sarankan untuk segera imunisasi. Ya dikejar aja. Kalau memang terlewat nih dok, udah lewat 9 bulan anak saya, Ya. nggak apa-apa, bawa Nggak apa-apa ya, aja. masih bisa dok, ya. Iya, Daripada nggak sama sekali. iya ya. betul itu. Nah, saat Ijen, sekarang kita jadi tahu bahwa campak adalah penyakit yang sangat menular dan Iya. tidak bisa disepelekan karena bisa menimbulkan komplikasi yang sangat serius. Dan ingat, jangan perlu takut sama campak karena campak ini bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi. Imunisasi lengkap. Dan juga jangan lupa kalau misalnya menemukan gejala ruam-ruam, demam, dengan ada batuk, pilek, mata merah, bisa segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Oke, betul banget Kak Yema. Nah, dengan demikian, nih kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ya, Dokter terima dan kasih. Pak D Ya. atas informasi yang sangat penting ini ya. Semoga sehat selalu buat Sehatizen. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman, sahabat, dan keluarga kalian agar informasi ini nggak cuma sampai di kamu. Dadah! Dadah!